Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah, pada jumpa kali ini yang pertama saya akan bercerita tentang sebuah kisah anak yang sedang curhat dengan ayahnya. Anak yang sedang bercerita tentang sebuah mimpinya yang dia lakukan, yang dia rasakan pada saat malam hari. Dan terjadilah dialog antara seorang ayah dengan anaknya. Anaknya berkata, "Ayahku, tadi malam aku bermimpi. Aku bermimpi, wahai ayahku." Si ayah dengan senyum kemudian bertanya, "Mimpi apakah wahai anakku?" "Aku bermimpi bertemu dengan 2 ekor harimau." 2 ekor harimau itu, ayah, memiliki perbedaan yang sangat mencolok, membuat aku bertanya-tanya. Harimau yang pertama, wahai ayahandaku, harimau yang sangat menakutkan. Bulunya sangat tebal dan bahkan ketika melihat aku matanya sangat merah. Dan ketika mengaum membuat aku bergetar, membuat aku takut, wahai ayahandaku. Jelang beberapa lama, aku bertemu dengan satu harimau ini berbeda dengan harimau yang pertama. Yaitu harimau ini memiliki bulu-bulu yang sangat bersih. Dan bahkan ketika mengaum membuat aku tenang. Dan bahkan ketika ia sempat menyentuh aku tidak membuat aku takut. Justru membuat aku menjadi lebih tenang. Wahai ayahku, apa maksud dari mimpi aku semalam dengan bertemu 2 ekor harimau tersebut? Kemudian ayahnya menjawab dengan senyuman, "Wahai anakku, itulah yang ada di dalam dirimu. Ada 2 harimau di dalam diri manusia. Mana yang sering engkau beri makan, itulah yang akan menguasai dirimu." Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada mungkin kita lihat dalam ayat Allah dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Lalu apa hubungannya dengan mimpi seorang anak yang bertemu dengan 2 harimau dan dengan ayat yang tadi dibacakan dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan ke-10? Saudara-saudara Salimah yang dirahmati oleh Allah, harimau mana yang sering engkau beri makan, maka ialah yang akan menguasai dirimu. Ayah tadi menjawab ya tentang sebuah mimpi seorang anak. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang sudah kita ketahui di dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan ke-10. Bahwa Allah memberikan ilham kepada manusia, yaitu jalan fujuroha wa taqwaha. Mana yang mau kita pilih, maka itulah yang akan menguasai diri kita. Alhamdulillah, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu modal, yaitu akal, agar kita bisa mampu memiliki pemilihan mana yang akan bisa mampu menyelamatkan kita. Maka pastinya kita adalah orang-orang yang beriman, memilih jalan takwa menjadi sebuah jalan, menjadi jiwa yang akan menguasai kebaikan atau kebaikan-kebaikan yang akan dapat mampu memberikan jiwa-jiwa yang tenang. Dan insya Allah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang selalu berharap kepada ketakwaan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa-jiwa yang akan mendapatkan keberuntungan. Saudara-saudaraku, sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita mengetahui bahwa betapa banyaknya hal-hal kebaikan, betapa banyaknya Allah buka pintu-pintu pahala kepada kita. Dan sangat bisa dipastikan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana kita bisa mentraining diri, melatih diri agar kita bisa meraih sebuah ketakwaan, agar ketakwaan menjadi sebuah sebaik-baiknya pakaian. Kita mengetahui di dalam Al-Quran bahwa Allah menyampaikan di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah siapkan
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku, saudara Salimah, sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melihat ya, betapa ketika kita sudah memilih jalan takwa yang akan bisa memiliki keberuntungan bagi kita. Maka oleh karena itu, pada saat ini adalah saat yang tepat untuk kita melatih jiwa kita. Jalan ketakwaan adalah menghadirkan yang pertama keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu hadir dari sebuah keimanan, keyakinan kepada Allah bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat kita bergantung. Hanya Allah adalah satu-satunya tempat kita meminta, dan Allah adalah satu-satunya tempat akan kita kembali. Dan Allah akan menerima jiwa-jiwa yang dalam kondisi bersih, jiwa-jiwa yang dalam kondisi ketakwaan. Maka pada saat ini mari bersama-sama kita bersihkan jiwa kita. Dengan cara apa? Munculkan di dalam diri kita, yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sudah janjikan kepada kita, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambah rizkinya. Maka di bulan ini mari bersama kita untuk melatih meningkatkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah ada rasa syukur, dan kita tingkatkan lagi di bulan Ramadan dengan rasa syukur yang bertambah. Syukur dengan setiap apapun kondisi yang Allah berikan. Syukur dengan setiap apapun yang kita hadapi. Bagaimanapun kita, sulitnya kita, maka hadirkan rasa syukur di dalam diri kita. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk melatih diri kita bersyukur. Bersyukur setiap nikmat yang Allah berikan. Kata Allah, syukurkan dulu apa yang ada, nanti akan Allah tambahkan. Kemudian saudara-saudaraku, para sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain rasa syukur yang kita hadirkan untuk memastikan kita ya menjadi orang-orang yang bertakwa. Tadi sudah disampaikan bahwa orang yang bertakwa akan dimasukkan sama Allah ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka hadirkan, latih diri kita untuk kembali ditingkatkan, yaitu rasa sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap ya ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki ketakwaan, ternyata Allah pun memberikan ya ciri-cirinya. Nanti kita akan bisa melihat di dalam surat Ali Imran. Allah sampaikan bahwa orang-orang yang bertakwa memiliki sebuah ciri-ciri. Ia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dia mampu untuk menahan amarahnya. Dan dia juga mampu untuk bisa bertaubat. Dan kemudian ia melakukan hal-hal kebaikan. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Ramadan adalah waktu yang tepat buat kita untuk bisa mengambil jalan ketakwaan yang selalu kita tumbuh suburkan, yang selalu kita berikan makan, sehingga ia akan berkembang sesuai apa yang disampaikan dalam mimpi seorang anak kepada ayahnya. Itulah yang akan menguasai diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap hari-hari kita, wabil khusus di Ramadan ini, mampu meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Terima kasih. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.